Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, share lagi kegiatan aku hari ini. Nah, ini tuh di subuh hari ya, Mams. Ini tuh di puasa hari kedua. Dan ini aku udah goreng ayam goreng gitu ya, Mams. Terus juga nih ada martabak telur yang sisa buka puasa semalam gitu masih ada. Ini aku goreng lagi ya sekitar 4 potong. Terus ayamnya juga ini 3 potong aja ya. Disesuaikan saja nih sama kebutuhan ya teman-teman. Jadi ini udah siap, tinggal makan aja nih, Mams. Hari ini tuh masaknya juga yang simple aja, yang praktis aja ya teman-teman. Jadi tinggal goreng-goreng aja nih. Dan ini untuk sisa lauk yang semalam juga masih ada, kayak tumis kacang panjang dan juga sambal, ada juga daging rendang ya. Dan aku juga udah bikin teh manis anget nih seperti biasa. Ini tehnya nggak tahu kenapa kehitaman, kayaknya aku kebanyakan teh dan imams. Jadi tehnya agak hitam. Dan ini piringnya udah aku siapkan untuk 3 orang ya pastinya. Dan ini anakku sama pak suami masih tidur, jadi aku udah siapkan ini di sekitar jam setengah 4-an gitu, Mams. Ini aku mau bangunin dulu. Tuh kan dilihat Mams, ini orangnya lagi masih tertidur pulas. Ini semalam hujan ya pas di puasa hari kedua. Jadi rumahku ya kayak gini, Mams. Mohon maaf ya kalau pemandangannya kurang enak. Ini bocor, Mams, yang bagian dekat lemari itu. Jadi itu dikasih lap gitu supaya nggak airnya tuh nggak merembes kemana-mana ya. Dan ini biasanya kan yang sebelah sini nih teman-teman, tapi jadi beralih yang ke sebelah sana. Tapi sih alhamdulillah ya, kemarin tuh udah dibetulin sama pak suami. Dan alhamdulillah sekarang tuh kalau hujan udah nggak bocor yang dekat lemari. Nah, ini aku banguninnya pelan-pelan ya untuk Mas Tabel. Oke, alhamdulillah anaknya udah bangun nih teman-teman. Dan ini kita makannya di dapur aja ya. Aku suruh duduk di atas kursi, pada nggak maunya ngampar aja di sini ya, di lantai. Dan alhamdulillah ini lantainya bersih ya teman-teman. Dan ini katanya Mas Nabil lagi males banget makan, katanya maunya makannya sedikit aja mah. Jadi dia kalau sahur memang susah banget nih teman-teman, disuruh makan. Jadi yang makan paling cuma sedikit aja, ayamnya juga sedikit nih teman-teman yang dia makan. Katanya aku ngantuk banget mah. Dan ini juga si Lulu, biasa Mams, dia kalau kita sahur juga pasti ikut sahur nih. Dan ini setelah kita habis makan baru aku kasih makan dia ya, soalnya kan ini sama ya di area dapur. Kalau aku tuh nggak kuat sama bau makanannya dia ya teman-teman, jadi agak enak kalau misalkan aku ngeluarin makanannya dia pas kita lagi makan. Jadi ini aku ngeluarin makanannya dia, kita udah selesai sahur nih teman-teman. Dan ini aku mau kasih makan si Lulu dulu nih teman-teman. Jangan salfok ya, itu bulunya. Lulu tuh habis mandi kemarin, jadi bulunya tuh acak-acakan banget, Mams. Jadi nggak teratur gitu ya, maklum dia kan bulunya warna putih, jadi yang ya gitu deh bulunya nggak jelas ya. Ini kemarin aku latih dia puasa ya, cuma aku nggak tega kalau aku kasih makannya dia siang nanti jam 12 tuh sore ya. Akhirnya aku nggak jadi latih dia puasa, aku tetap kasih makan dia seperti biasa aja nih teman-teman. Dan ini qadarullah banget ya teman-teman, anakku ternyata panas badannya, ini demam, Mams. Ini untungnya tuh masih belum sekolah gitu ya teman-teman, karena masih libur pas di hari kedua ya kalau nggak salah ini puasa. Jadi besoknya baru masuk ya hari Kamis. Ini hari Rabunya anakku sakit gitu, demam. Ini di sekitar jam 11-an teman-teman. Dan ini aku dianya tuh tidur terus dari tadi ya, udah aku kasih paracetamol. Akhirnya dia nggak puasa juga ya, padahal tadi dia kepingin bukanya jam 12. Aku paksain aja suruh berbuka ya, karena memang demam banget, panas. Dan akhirnya udah minum obat. Ini tadi sambil nungguin Mas Nabel, aku kupasin bawang putih sama bawang merah gitu ya teman-teman, karena rencananya ini mau bikin bumbu dasar. Dan mumpung anaknya lagi anteng tidur pules, jadi aku mau langsung ke dapur aja nih, mau bikin bumbu dasar gitu nih teman-teman. Ini ada 250 gram bawang merah, terus kemirinya 50 gram. Lanjut bawang putihnya 100 gram aja ya teman-teman. Ini mau bikin bumbu dasar putih. Semuanya akan aku blender ya, Mams. Ini untuk blendernya aku pakai minyak goreng aja nanti, jadi nggak perlu pakai air lagi nih teman-teman. Nah, untuk minyaknya itu 200 ml aja ya, Mams. Dan ini sudah selesai aku blender.
Lanjut, ini tinggal kita masak aja mams di pan kayak gini. Dan ini tuh aku nggak pakai minyak lagi ya, karena kan tadi waktu ngeblendernya udah pakai minyak. Dan ini mau aku blender sampai bener-bener nanti mengering gitu ya, mengeluarkan minyak sendiri gitu teman-teman. Dan ini aku tambahkan lagi 1 sendok teh ketumbar, dan aku kasih 1 sendok teh juga garam ya mams. Ini sih optional ya, bisa ditambahkan bumbu lagi atau enggak, karena nanti kan kalau kita pakai itu disesuaikan ya buat masak apa nih. Kalau misalkan mau masak tumis-tumis, nanti mau tambahkan garamnya ya sedikit aja ya mams. Ini diaduk terus sampai bener-bener keluar si minyaknya, dan sampai bener-bener matang ya mams. Untuk bumbu dasarnya ini lumayan lama juga ya, ini harus terus-terus diaduk ya, karena kan ada kemirinya, takutnya gosong nih teman-teman. Nah udah seperti ini mams, sudah mulai matang ya, warnanya juga udah berubah nih mams. Ini wangi banget ya. Sayangnya aku lagi puasa ya, jadi nggak bisa icip-icip ya mams. Udah mateng, aku matikan kompor, dan ini aku tunggu dingin dulu, baru nanti aku masukkan ke dalam wadah nih mams. Lanjut ya teman-teman, ini di kegiatan sore hari akunya, dan ini aku mau masak untuk menu berbuka puasa hari ini ya. Jadi udah aku siapkan semua untuk bahan-bahannya. Ini ada terong, aku tuh mau masak terong sama jengkol gitu ya. Jadi bulan puasa ini Mama Nabil makannya jengkol nih teman-teman, karena lagi kepingin banget nih mams. Jadi ini terongnya aku goreng dulu, dan nggak tahu kenapa ini minyaknya jadi berbusa gitu ya teman-teman. Mungkin karena dari sutilnya atau gimana ya, pokoknya ini minyak aku jadi berbusa semua nih mams kayak gini. Ini tetap aku lanjutin sampai habis, karena minyaknya baru aku pakai 1 kali. Sayang banget kalau aku buang gitu nih teman-teman. Oh ya mams dan teman-teman semua, gimana nih puasanya hari ini? Semoga puasanya berjalan lancar ya, dan dimudahkan nih untuk segala urusannya nih teman-teman. Ini qadarullah banget, anakku tuh sakit, jadi beberapa hari aku tuh sebenarnya mau edit video, tapi ya nggak sempet karena ngurusin Mas Nabil yang lagi sakit. Dan sorenya ini sebenarnya kita udah ke dokter gitu ya teman-teman, dan pas ke dokter itu Mas Nabil tuh kayak radang gitu di tenggorokannya, kayak ada semacam lentingan gitu ya teman-teman, kayak nanah gitu ya, yang apa sih kayak sariawan gitu ya. Terus dikasih obat paracetamol, terus juga ada antibiotiknya nih teman-teman. Jadi pas minum itu alhamdulillah sih ya, anakku udah mulai mereda untuk panasnya nih, demamnya. Tapi pas hari Kamis itu udah mulai masuk sekolah ya teman-teman. Cuma pas habis pulang sekolah gitu malah timbulnya tuh teman-teman, anakku tuh keluar kayak bintik-bintik, kayak gelembung-gelembung yang ada nanahnya gitu ya. Jadi Masya Allah banget, jadi anakku tuh kena cacar gitu ya teman-teman. Dan memang dia dari kecil tuh belum pernah kena cacar, dan ini pas banget ya lagi dikasih ujian kena cacar nih teman-teman. Jadi untuk beberapa hari ini dari kemarin tuh aku nggak sempat banget bikin video, karena memang lagi ngurusin anakku yang sakit. Mas Nabil tuh kalau sakit sebenarnya makannya tuh nggak terlalu susah ya, cuma yang susah itu dia rewelnya, kayak panik gitu ya. Jadi ngelihat badannya di sekujur tubuh banyak bentol-bentol, melenting-melenting gitu, ada nanahnya, gatel katanya. Apalagi kalau malam nih mams, jadi kalau malam itu anakku tuh kayak kegatelan gitu ya, karena udah di sekujur, tangannya tuh udah penuh banget sama cacar. Mungkin teman-teman ada yang punya tips nih gimana cara ngilangin nanti bekasnya cacar gitu, bisa tulis di kolom komentar aku ya. Aku sangat berterima kasih banget nih buat teman-teman mungkin yang ada tips nih biar cepet sembuh cacarnya nih teman-teman. Oke, nggak terasa nih masakan aku udah jadi. Mohon maaf ya kok jadi ngomongin anakku nih teman-teman. Ini mie goreng, kalian udah lihat sendiri videonya seperti apa ya. Tadi aku pakai bumbu dasar, jadi tinggal cemplang-cemplung aja semua nih teman-teman. Bumbu dasar yang tadi aku pakai, sayurannya juga cuma pakai sawi dan telur 1 buah. Dan ini yang terakhir aku mau bikin untuk sambal lado terong sama jengkol gitu ya teman-teman. Ini aku pakai cabai merah sama cabai rawit, dan aku blender juga ya mams. Kasih minyak sedikit aja nih teman-teman, nanti pakai bumbu dasar yang tadi aja juga sama ya. Ini tuh yang bikin harum tuh bumbu dasarnya ya mams, karena kan udah ditumis terlebih dahulu. Dan untuk bumbu yang lainnya seasoningnya seperti biasa sama aja sih ya, garam, terus juga kaldu, dan sedikit gula putih nih teman-teman. Udah kayak gitu aja, tinggal dioseng-oseng,
tumis sampai benar-benar harum banget bumbunya, dan aku nanti masukkan si bumbu dasarnya juga ya. Ini aku tambahkan sedikit air. Nah ini ya terongnya sama jengkolnya aku masukkan ya teman-teman. Ini nggak tahu kenapa aku dari kemarin pengen banget makan jengkol, padahal cuma masaknya lumayan banyak juga, tapi makannya cuma sedikit teman-teman, karena ya kepengen gitu ya. Kalau kepengen ya ngerasain sedikit aja udah gitu moms. Jadi ini bisa 2-3 hari ini masak kayak gini teman-teman, karena yang makan cuma aku doang ya kalau jengkol. Dan Masya Allah ini udah selesai ya teman-teman untuk menu aku hari ini. Nanti untuk takjilannya paling beli aja nih mams. Sekian dulu ya videoku kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.